Pemirsa Siak TV yang dimulakan oleh Allah, masih bersama kami dalam program Khazanah Ilmu Menggapai Ridha Allah untuk hidup yang lebih baik. Kalau kita sudah bahas pada pertemuan tadi bahwa Islam mengatur dalam kehidupan untuk menikah, posisi di manakah kita untuk menikah? Apakah dalam posisi sunnah? Apakah dalam posisi haram? Atau justru dalam posisi wajib kita untuk melangsungkan pernikahan? Selain daripada 3 hukum tersebut, ada juga masanya ataupun kalanya seseorang itu dia hukum menikah menjadi mubah. Mubah maknanya bahwa menikah dengan tidak itu sama saja baginya. Seseorang yang apabila dia melangsungkan pernikahan atau tidak melangsungkan pernikahan, baginya ini hukumnya jatuh kepada dirinya itu sama saja ataupun hukumnya mubah. Kondisi yang seperti apa seseorang yang dikategorikan sebagai orang yang mubah untuk melangsungkan pernikahan? Pertama, apabila dia tidak memiliki sebuah kehidupan yang mungkin bisa menghidupi, atau contoh misalkan dia tidak memiliki pekerjaan ataupun mungkin tidak memiliki keahlian dan secara fisik memang dia tidak bisa untuk menafkahi. Kemudian selain itu juga dia tidak memiliki keinginan untuk dalam tanda kutip syahwat. Apabila seseorang lelaki atau seorang pemuda yang dia tidak memiliki syahwat untuk menikah ataupun syahwat untuk berhubungan, maka menikah ataupun tidak baginya adalah sama saja. Apakah dia mau melangsungkan pernikahan atau tidak melangsungkan pernikahan, dia tidak dijatuhi kepada hukum yang sunnah ataupun haram, apalagi dia dijatuhi pada hukum yang wajib. Orang-orang yang dalam kondisi ini tentunya banyak di antara kita yang mungkin disebabkan karena sebuah penyakit, sehingga dengan sakit tersebut menjadikan secara permanen dia tidak memiliki hubungan ataupun memiliki keinginan untuk berhubungan. Pada saat itu orang-orang yang memiliki sakit ataupun secara fisik dan juga secara rohaninya dia tidak mampu dalam kategori ba'at tadi, maka dia tidak diwajibkan ataupun tidak disunahkan dan juga tidak diharamkan untuk menikah. Dia boleh memilih apakah dia akan menikah ataupun dia tidak akan menikah. Semuanya kondisi tersebut dia boleh memilih, dan hukumnya menikah tidak menikah hukumnya baginya adalah sama saja. Kemudian selain itu juga menikah bisa jadi hukumnya menjadi makruh. Para ulama mazhab menyebutkan kapan seseorang nikah apabila dia makruh ataupun jatuh hukumnya makruh baginya untuk menikah. Di antaranya adalah apabila dia tidak memiliki keinginan disebabkan karena sakit tersebut, dan justru malah menyebabkan menyusahkan daripada calon daripada istrinya, yang bisa jadi mungkin akan menyebabkan terhambat ataupun kezoliman, menzolimi, dia tidak terpenuhi secara fisik dan juga secara mentalnya dia tidak akan terpenuhi, maka pada saat itu dia dimakruh ataupun sebaiknya dia tidak untuk menikah. Lantas bagaimana orang-orang yang dalam kondisi dia sama saja ataupun tujuannya nihil dalam pernikahan ataupun makruh untuk menikah, apa sebaiknya yang dia lakukan? Para ulama, mayoritas para ulama menyebutkan orang-orang dalam kondisi tersebut sebaiknya dia memperbanyak ataupun menggiatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak dijatuhi hukum apakah dia sunnah, wajib ataupun haram, tetapi dia diberikan pilihan, bahkan juga makruh. Orang dalam kondisi tersebut tentunya daripada dia menghabiskan waktu untuk kehidupan yang di dunia sementara dia tidak ada tuntutan untuk melakukan sebuah
amalan sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, maka sebaiknya orang-orang yang memiliki keterbatasan tersebut, dia dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sesuatu hal yang mungkin mendatangkan manfaat. Apakah dia dengan belajar Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain, atau misalkan dia hobi untuk menulis sebuah buku dengan karya-karya tulisan yang sudah ditulisnya, dia justru memberikan manfaat kepadanya. Artinya waktunya dia habiskan tidak hanya untuk memikirkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tapi lebih daripada yang demikian, dihabiskan masa, dihabiskan usianya sebagai pengganti kehidupan dia bersama keluarga tersebut dengan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Dan nantinya setelah dia meninggal, kalaulah seandainya dia karena tidak memiliki keturunan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Kalau anak Adam meninggal, maka putusnya amalnya, kecuali ada 3 perkara yang nantinya akan mendatangkan kebaikan terus menerus. Apa 3 perkara tersebut? Pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Kalau kita tidak memiliki keturunan disebabkan karena belum menikah dan tidak memiliki keturunan, maka paling tidak dia bisa melakukan amal yang nantinya akan mendatangkan pahala kebaikan terus menerus ketika dia sudah meninggal, dari pahala sedekah jariahnya. Dan yang ketiga adalah dari pahala ilmu yang bermanfaat yang dia berikan, yang dia ajarkan. Kalau seandainya mungkin dia tidak memiliki kapasitas keilmuan, bisa jadi dia memberikan fasilitas. Dia memiliki harta, dia memiliki kemampuan secara ekonomi, maka dia fasilitasi untuk sebuah lembaga keilmuan yang dengan lembaga tersebut mencetak daripada banyak para ulama, mencetak di dalamnya banyak para orang-orang yang alim dan juga memiliki kemampuan dalam bidang agama, yang nantinya setiap daripada orang yang belajar dari fasilitas yang kita fasilitasi tersebut, ininya doa-doa mereka akan senantiasa mengalir terus berkepanjangan, akan senantiasa mendapatkan berkah. Meskipun kita tidak ada anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kita, tapi ada anak-anak orang lain yang disebabkan karena kita memfasilitasi untuk mereka belajar, menjadikan anak-anak yang soleh dan soleha, inilah yang juga nantinya akan membantu, memberikan doa, memanjatkan doa kepada orang yang telah memfasilitasi tersebut. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia sudah memberikan fasilitas, meskipun dia tidak menikah, tidak memiliki anak, tapi dia memberikan fasilitas tersebut, dia juga akan mendapatkan pahala kebaikan. Inilah pemirsa Syiar TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hukum-hukum pada posisi manakah kita akan menikah. Ketika kita berada pada posisi yang dianjurkan, diharuskan untuk menikah, dan kita sudah memiliki niat untuk menikah, segeralah menikah. Meskipun dalam keadaan kondisi kita masih belum memiliki harta yang cukup, nikahlah. Niscaya Allah pasti akan mengayakan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.